Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya. Dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Dan untuk video kali ini saya akan mereview dan rekomendasi saham Selasa 5 Oktober 2021. Dan hari ini kita lihat untuk IHSG. Oh maaf ya, sebelumnya seperti biasa saya disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi, dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Baik, langsung saja pada IHSG untuk hari ini ditutup di harga 6.342,687 rupiah atau naik sebesar 113,842 poin ya, atau naik 1,83%, dan ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk hari ini. Dan total transaksi adalah 17,194 triliun rupiah. Kemudian untuk asing hari ini membukukan net buy sekitar 2 triliun rupiah, yaitu pembelian sebesar 5 triliun rupiah dan penjualan sebesar 3,1 triliun rupiah. Ya, sekitar 2 triliun rupiah ya teman-teman. Dan menariknya volumenya 2,7 dan untuk beli 6,6 untuk jual. Artinya ada net sell untuk volume sebesar hampir 4 miliar ya. Dan ini mengindikasikan apa teman-teman? Berbanding terbalik antara volume dan total rupiahnya. Artinya pembukuan untuk nilai yang dibelinya itu sangat besar ya. Artinya asing lagi mengambil yang memiliki market capital yang besar, dan ini asing tertarik ya dengan blue chip hari ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita masuk pada IHSG. IHSG untuk ini udah break di support dan kemudian jadi resistannya ini di 6263. Kemudian teman-teman bisa lihat. Namun saya sedikit waspada ya untuk IHSG, ada gap di sini nih di 6165 yang ini ya. Teman-teman, ada gap di sini. Kemudian gap yang di bawah cukup lama ini kayaknya. Dan hati-hati ya teman-teman, tetap hati-hati, waspada karena ini ada gap. Dan ini untuk technical IHSG bagus teman-teman, dan hati-hati ada gap. Itu aja untuk catatannya untuk IHSG. Baik, langsung pada saham-sahamnya. Yang pertama ada Elsa, adalah Nusa Tbk. Nusa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak ya teman-teman, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN, anak perusahaan Pertamina. Yang kita tahu Pertamina adalah sebuah perusahaan yang sangat besar di negeri ini. Dan kita lihat untuk EPS di kuartal pertama 2021 0 rupiah. Ini sebenarnya di bawah 0,5 rupiah sebenarnya teman-teman. Dan untuk kuartal kedua 5 rupiah, dan dia tepat waktu memberikan laporan keuangan, dan ini bagus ya. Kemudian untuk market capital adalah 2,34 triliun rupiah ya, ini middle cap, dan aset 7,09 triliun rupiah, liability atau utang 3,30 triliun rupiah, dan equity atau modal 3,78 triliun rupiah. Perbandingan hutang dan modal lebih besar modalnya ya, equity ini adalah modal, dan ini bagus. Kemudian kita lihat pada technical analysis untuk Elsa menunjukkan uptrend ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat garis ini adalah garis yang menunjukkan dimana dia uptrend, dan ini seperti kanal ya teman-teman, kanal. Teman-teman bisa lihat ini bisa dijadikan support dan resistennya. Tiga garis ini bisa dijadikan support dan resistennya. Dan kalau break di ini akan lebih bagus lagi ya, dia akan membentuk uptrend baru lagi ya. Nanti mungkin akan membentuk seperti di sini nih, bisa jadi seperti ini nih. Namun teman-teman tentukan untuk jual belinya, teman-teman besok bisa ambil ya. Dan seandainya tembus di 326 rupiah, ini akan sangat bagus sekali. Harga sekarang di 320 teman-teman. Ini bagus teman-teman, cuman hati-hati kalau dia jebol di sini nih, garis ini, yang ini nih, garis yang dia bola ini, hati-hati ini, takutnya dia kembali ke downtrend.
Namun secara kesehatan tadi dilihat fundamentalnya oke ya teman-teman. Besok boleh ambil ini, saya rasa ini cukup menjanjikan untuk cuan ya teman-teman. Target di 326 dan ini bisa jauh ke apa, saya lupa sedikit memberikan resistennya di sini nih, di harga ini nih, sekitar 340 dan 360. Itu bisa target-target berikutnya ya teman-teman. Untuk itulah untuk Elnusa Tbk. Kemudian kita saham berikutnya adalah Vale Indonesia Tbk atau Inco ya. Inco dengan EPS 0,00339 US dollar di kuartal pertama plus dan kuartal kedua juga plus, sedikit mengalami penurunan adalah 0,00253 US dollar ya. Kemudian market capital 47,50 triliun rupiah dan big caps ini, kemudian aset 2,34 aset ada 2,34 miliar US dollar ya. Kemudian liability atau hutang 290,54 juta US dollar dan equity atau modal 2,05 miliar US dollar ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwasanya perbandingan hutang dan modal cukup besar ya, hampir 1:10. Dan ini kepemilikan aset yang bagus. Kita lihat pada technical analysis untuk Inco ya. Inco kemarin dia uptrend ya, dan ini dia sudah break. Nah, ini kanal yang dibikin downtrendnya ini nih teman-teman ya. Dia downtrend, kemudian dia break, dia untuk low dan high baru, dan dikonfirmasi dengan garis kanal downtrendnya ini, dan dia break di 47 dan harga sekarang ada 4780 ya, dan dia break di 4740 dan ini teman-teman bisa pegang ya. Dan ingat teman-teman, resistennya ada 4900 dan 5130 juga ya, 5130 dan 4900, dan ada ini gap. Nah, ada dua gap nih yang luar biasa teman-teman ya. Yang paling atas 6250, sekitar 6250, setidaknya yang terdekat dulu adalah 5800. Ini cukup lebar ya teman-teman mencapai ke gap ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa cuan di sini ya. Dan ini supportnya di 4170. Ini waspada juga sih, kalau seandainya turun ini waspada juga. Namun untuk memastikan nanti teman-teman bisa cek nanti harga nikel bisa dicek di investing.com atau RTI Business. Nanti malam dicek ya teman-teman. Mudah-mudahan itu lebih meyakinkan kita bahwasanya mudah-mudahan besok dia naik lagi gitu. Oke, demikian untuk Inco, dan selanjutnya adalah Medco Energi. Medco Energi adalah sebuah perusahaan minyak juga ya, temannya Elsa tadi, Elsa. Dan EPS-nya 0,0002 US dollar untuk kuartal pertama 2021, dan dia belum melaporkan kuartal keduanya, masih kosong ya. Kemudian untuk aset market capital dulu ya, 14,20 triliun adalah big caps, di mana big caps itu adalah di atas 10 triliun rupiah. Kemudian untuk aset 6,6 miliar US dollar ya, liability atau utang 4,64 miliar US dollar, dan equity adalah 1,1 miliar US dollar. Nah, perbandingan hutangnya cukup tinggi ya, dan dia membukukan hutang yang cukup besar ya. Namun secara operasionalnya terlihat EPS-nya ada perbaikan, karena kita lihat ya di kuartal-kuartal sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya dia mengalami 2018, 2019 dan 2020 EPS-nya itu minus semua. Dan untuk tahun ini dia di awal pembukaan 2021 dia plus, dan ini ada tanda-tanda perbaikan dan mudah-mudahan ini berlanjut teman-teman. Kemudian pada technical analysis kita lihat lagi untuk Medco Energi, dan dia udah melanjutkan uptrend ya. Terlihat dia kanal ini akan menunjukkan uptrend, dan dia sudah break di harga 555 ya teman-teman. Dan teman-teman besok bisa ambil ya, dan supportnya di 555 dan resisten 590 dan 610. Semoga ini bisa tercapai secepatnya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Kalau dia break di ini, hati-hati teman-teman, beberapa tick di bawahnya boleh teman-teman cut loss saja, atau break di 555, tapi kalau seandainya dia turun di sini berarti di bawah 555 jangan dulu lah ya. Supportnya di sini nih teman-teman, garis ini. Tapi kalau dia sudah melewati ini,
nanti teman-teman bisa jual, atau take profit. Mudah-mudahan ini bisa jual di 590 atau 610 teman-teman ya. Baik, untuk Medco, kemudian kita lanjut ke saham berikutnya adalah Aneka Tambang ya. Aneka Tambang adalah salah satu perusahaan BUMN juga yang untuk kuartal pertama IPS-nya 26 dan kuartal kedua adalah Rp22 dan sedikit mengalami penurunan dan semuanya oke ya teman-teman. Market capital 55,51 triliun rupiah dan aset 32,29 triliun rupiah, liability atau utang 12,45 triliun rupiah, equity atau modal 19,84 triliun rupiah. Dan keuangannya bagus. Kemudian kita lihat pada technical analysis ya. Technical analysis, kalau teman-teman mempelajari apa namanya itu candlestick ya. Candlestick ini dia membentuk bullish engulfing ya, mana ada merah seperti ini, batang merah, dan ada batang merah, batang hijau yang bullish. Nah ini menunjukkan adalah bullish engulfing, dan kemudian diikuti ya, teman-teman bisa melihat bahwasanya dia bullish engulfing, kemudian dia break membentuk high baru dan membentuk low baru. Ini menunjukkan adanya awal uptrend, terkonfirmasi bullish engulfing dan awal uptrend, dan mudah-mudahan ini bisa naik di resistennya adalah 2340, 2490 dan 2700 ya. Support adalah 2240 teman-teman dan 2190. Hati-hati kalau di bawah 2190, ini sedikit riskan ya teman-teman. Kita lihat di sebelumnya, ini sebenarnya sudah cukup, dia sempat ini ya teman-teman, sebelah kiri teman-teman bisa mengikuti kursor ini, sebelah kiri dia udah uptrend ya teman-teman, kemudian dia membentuk sideways ya. Kemudian ini hati-hati teman-teman, dan mudah-mudahan dia melanjutkan ke 2700. Oke, untuk Antam technical analisisnya. Kemudian kita lanjut kepada BSD, Bumi Serpong Damai, yang merupakan salah satu perusahaan properti ya teman-teman. Untuk kuartal pertama 2021 Rp28 dan kuartal keduanya adalah Rp4. Dan ini bagus untuk IPS-nya, walaupun mengalami penurunan di kuartal keduanya, namun dilihat di kuartal kedua 2020 dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Yang 2020 awal pandemi ya, awal pandemi dia minus Rp16, dan ini bagus teman-teman. Mudah-mudahan secara keuangan bagus ini. Kemudian market capital 23,5 triliun rupiah, aset 59,06 triliun rupiah, liability atau hutang 24,02 triliun rupiah, kemudian equity atau modal 30,63 triliun rupiah. Artinya modalnya lebih besar daripada hutangnya. Ini bagus teman-teman. Kemudian kita lihat pada technical analisisnya untuk BSDE dan uptrend ya teman-teman. Bisa dilihat nih kanal ini dia uptrend dan dia break di 1110. Belum break ya, sempat break sih. Ini ada false break sedikit ya. Dan mudah-mudahan ini dilanjut ya. Dan dia juga break di MA 200 teman-teman. Ini adalah MA 200. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut uptrendnya. Target kita adalah 1150, 1950, dan ini saya rasa bisa dicapai juga. Dan saya rasa ini juga bisa ke ini teman-teman. Aduh, saya lupa bikin garisnya lagi ini di sini. Di harga di 1200 ini bisa dicapai ini. Cuman teman-teman hati-hati aja ya. Kalau dia break di sini, ada kemungkinan ke sini nih. Perhatikan garis diagonal ini ya. Ada 3 garis diagonal. Sekarang posisinya di sini. Kalau besoknya di sini dan dia break, hati-hati sampai ke bawah ini nih, bahaya ini. Namun bisa jadi sampai di bawah ini dia akan mantul ke atas nih. Tapi kalau di bawah ini dia, udah teman-teman cut loss saja ya. Itu untuk Bumi Serpong Damai yang merupakan salah satu perusahaan properti di di Indonesia. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.